Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Kalian yang bisa mendengarkan kajian ini, itu manusia-manusia terpilih. Mahal kajian ini. Betul nggak? Karena ini kajian merubah nasib. Coba lihat contoh yang ada siklus perasaan. Nah, siklus perasaan. Bayangkan ya, siklus perasaan itu seperti ini. Ini perasaan. Perasaan. Buruk. Ini perasaan buruk. Akan menghasilkan apa? Menghasilkan hal buruk. Hal buruk akan membangun perasaan lebih buruk. Perasaan lebih buruk akan menghasilkan hal yang jauh lebih buruk. Akibatnya apa? Menimbulkan perasaan semakin buruk. Akibatnya apa? Kita terjebak dalam perasaan buruk yang dalam. Itu yang dikatakan, yang miskin akan semakin miskin, yang menderita semakin menderita. Makanya yang kaya semakin kaya. Kenapa? Begitu perasaannya baik, maka hal-hal baik yang didapat. Perasaan lebih baik, hal-hal yang lebih baik muncul lagi. Perasaan terus. Makanya kenapa di Quran kalau ada kata-kata surga selalu ada kholidina fiha, abadi. Kenapa kalau ada kata-kata neraka juga kholidina fiha? Saya berani menjelaskannya. Jadi kalau orang yang sudah perasaannya baik, dia akan terus ya bergelimang dalam kebaikan. Susul menyusul kebaikan datang pada kita. Tapi orang yang perasaannya buruk juga akan susul menyusul datang yang buruk-buruk. Jadi datang ini lagi, datang ini, datang ini, datang ini. Akhirnya cuma berteriak, kenapa Tuhan? Tuh, Tuhan lagi. Padahal jelas di Quran tadi sudah dibilang, rahmat dari Tuhan, kata Tuhan. Tetapi semua musibah, semua hal yang tidak menyenangkan kamu, bukan dariku. Tapi itu adalah dari hasil tanganmu sendiri. Jelas bukan? Bayangkan selama ini ya, kita ngaji itu nggak jelas. Tidak jelas batas-batasnya, betul nggak? Makanya pantas hidupnya semakin tidak jelas. Jadi kalau begitu, ya ada siklus kebaikan, ada siklus keburukan. Bayangkan ya, seperti sangkar burung. Sekali kita merasa buruk, kita bikin satu jeruji. Merasa buruk lagi, bikin satu jeruji. Merasa buruk lagi, bikin. Akibatnya tanpa terasa kita ada di kandang burung itu yang dibuat jerujinya oleh tangan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita terpenjara oleh perilaku kita sendiri. Banyak yang begitu? Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Kalian yang bisa mendengarkan kajian ini, itu manusia-manusia terpilih. Mahal kajian ini. Betul nggak? Karena ini kajian merubah nasib. Coba lihat contoh yang salah. Saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Banyak yang begitu? Banyak. Siapa di antaranya? Bagus. Saya akan senang bila anak-anak sudah selesai kuliah. Banyak yang begitu? Banyak. Saya akan senang bila saya dapat bepergian. Saya akan senang bila punya uang lebih banyak. Saya akan senang bila usaha saya sukses. Semuanya bila. Semua orang yang punya prinsip seperti ini, rumah tidak punya yang bagus, anak kuliah susah beres, mau bepergian teinit-init, uang kurang wae, ya, boro-boro kesuksesan, yang ada cuma kegagalan dan kegagalan. Kenapa?
saat dia bilang, saya akan senang bila memiliki rumah yang bagus. Saat dia mengatakan itu, dia sedang tidak memiliki rumah yang bagus. Berarti dia sedang tidak menggunakan cinta, kekuatan positif. Berlaku like attracts like. Makanya mohon maaf, rumahnya bukan tambah bagus. Hari ini saya lihat baru kacanya pecah satu jendelanya. Besok saya datang lagi 2. Besok lagi keramiknya udah copot semua. Terus ya kholidina fiha. Karena perasaan buruk terus semakin buruk. Bayangkan ya, banyak orang yang terjerembab di situ. Oke? Kita tak akan pernah mendapatkan semua itu karena pikiran bertentangan dengan hukum tarik-menarik. Yang diinginkan rumah yang bagus, tapi saat memancarkan itu, kita sedang merasakan yang negatif. Harusnya apa? Harusnya yang diungkapkan bukan gitu, ya. Jadi senang dulu sekarang. Pasti rumahnya bagus. Senang dulu, baru anaknya selesai kuliah, bahkan dapat beasiswa. Anak saya dapat beasiswa ke Jepang. Padahal saya bukan mengatakan saya banyak uang. Kalau dia mau sekolah keluar pun saya mampu. Tapi anak saya pikirannya gak mau menyusahkan orang tua. Dia cari beasiswa. Ya saya juga mengungkapkan perasaan positif. Ya ternyata dia dapat beasiswa full dijamin. Bahkan dapat uang saku. Sekolah beres, uang saku dapat. Betul nggak? Itu, ya. Jadi senangnya sekarang aja. Anak belum selesai, senang aja. Ya? Iya. Suami marah-marah, senang aja. Jaga perasaan itu. Jaga. Karena kalau dijaga perasaan itu, nanti dengan sendirinya hukum tarik-menarik akan bekerja. Percaya deh sama saya. Oke. Ngerti ya? Oh, lanjut dulu. Jadi sekarang sudah ngerti ya? Semua yang salah cara berpikir tadi segera diubah. Jadi tidak usah menunggu sesuatu untuk senang. Luapkan saja perasaan positif. Betul nggak? Luapkan perasaan. Itu yang disebut dengan syukur. Makanya pantas ya di Quran Allah mengatakan, siapa yang bersyukur aku akan menambah. Baru ngerti ya sekarang. Oke. Ya. Lanjut. Jadi rumusnya apa? Rumusnya merasa bahagia dulu. Dan kemudian memancarkan kebahagiaan itu. Lalu kita akan menerima berbagai hal yang membahagiakan. Jadi hukumnya merasa, memancarkan, dan menerima. Ya. Nah, oleh karena itu maka tidak cukup sekedar itu, harus dikasih frekuensi. Nah, apa frekuensi? Lihat frekuensi. Frekuensi gini. Berapa kali kita mandi dalam sehari? Nah, jumlah mandi dalam sehari disebut frekuensi mandi. Berapa banyak mobil yang lewat di tikungan ini dalam 1 jam? Banyaknya mobil yang lewat per satuan waktu disebut frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya peristiwa yang terjadi per satuan waktu. Jadi semakin diulang-ulang, semakin dirasakan, berulang-ulang, semakin cepat akan menjadi kenyataan. Jadi bila kita telah sukses merasakannya, maka kita akan menerimanya. Jadi semakin jelas perasaan dan pikiran memiliki frekuensi magnetis. Jelas kalau perasaan dan pikiran adalah energi. Paham ya? Oke. Perasaan baik menandakan kita sedang berada dalam frekuensi cinta yang positif. Dan sebaliknya, perasaan tidak baik berarti kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Ya? Jadi, jika kita dapat mengubah frekuensi perasaan kita setiap saat, maka segala sesuatu di sekitar kita akan berubah setiap saat. Jadi kenapa kita hari ini masih diberi hari yang baru? Karena Allah sedang menunggu kita. Sok atuh, kata Allah. Ubah frekuensi perasaanmu di hari ini. Karena setiap waktu adalah kesempatan
untuk mendapatkan hal baru.